Jumpa lagi dengan saya di dalam Opinsia Dr. Roy di tahun yang baru, di tahun 2024 ini. Apakah Anda sudah punya resolusi di tahun yang baru ini? Saya yakin Anda sudah menyusunnya, dan saya harap satu resolusi Anda menyangkut kesehatan, ya. Bahkan mungkin jadi resolusi utama bagi Anda di tahun yang baru ini. Mengapa demikian? Seperti kata pepatah mengatakan bahwa health is not everything, but without health everything is nothing. Ya, memang kesehatan bukan apa-apa, dan bahkan tidak menjadi penting ketika Anda merasa sehat. Tetapi tanpa kesehatan, segala sesuatu yang kita miliki itu tidak akan berarti apa-apa. Karena kita akan tidak merasakan pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan, kesuksesan yang kita bisa capai, tidak bisa dirasakan ketika kita sakit. Karena itu kesehatan sangat penting sekali. Dan bahkan itu adalah satu yang fundamental, yang sangat penting bagi kehidupan Anda. Semoga Anda sudah mencantumkan kesehatan di dalam resolusi Anda di tahun 2024 ini. Nah, sebelum Anda yakin untuk mencantumkan resolusi kesehatan ini di dalam list Anda untuk resolusi ke depan ini, maka saya akan membantu Anda untuk mengevaluasi kesehatan Anda, agar Anda punya dasar yang kuat, motivasi yang kuat, dan pertanyaan big why-nya. Mengapa saya harus melakukan atau melaksanakan resolusi kesehatan di masa yang akan datang ini, di tahun 2024. Ya. Untuk itu, Anda harus mengevaluasi kesehatan Anda. Apakah kesehatan Anda termasuk orang yang prima, sehat, ya, terlebih lagi dalam metabolisme Anda. Mengapa demikian? Karena penyakit-penyakit saat ini dipengaruhi oleh kondisi metabolisme yang buruk sekali, yang disebabkan pola hidup dan pola makan yang salah, yang disebut sebagai sindroma metabolik atau kumpulan gejala, kumpulan penyakit yang disebabkan karena gangguan metabolisme. Yang di dalamnya yang tergabung dalam kelompok ini apa saja? Yaitu kencing manis dengan segala macam komplikasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anda bisa simak ya, tayangan saya mengenai mother of illness, induk dari segala penyakit adalah kencing manis. Ini adalah gangguan metabolisme. Kemudian yang kedua adalah darah tinggi. Yang ketiga adalah penyakit jantung koroner, ya, atau penyakit jantung yang lainnya. Yang keempat adalah stroke dan penyakit otak lainnya, termasuk juga demensia, pikun secara dini. Kemudian yang kelima adalah gagal ginjal. Keenam adalah kanker, ketujuh adalah autoimun, dan yang kedelapan bahwa sindroma metabolik akan menjadi komorbid berat bagi penyakit-penyakit infeksi lainnya, baik itu COVID-19 yang kemarin sudah menjadi pandemi dan katanya di akhir tahun ini mengalami peningkatan juga, ya. Kemudian penyakit infeksi yang lain yang juga menjadi re-emerging disease atau emerging disease, suatu penyakit yang dulu sudah ada kemudian muncul kembali, ataupun juga perubahan dari penyakit-penyakit atau karena virus-virus baru yang masuk ke dalam tubuh, dan kondisi metabolisme Anda yang buruk akan menjadi host atau tuan rumah yang baik bagi virus atau kuman-kuman yang akan hinggap di tubuh Anda. Karena itu sangat penting sekali memperhatikan metabolisme Anda. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ada 5 parameter. Tayangan kali ini akan banyak menyangkut 5 hal ini ya. 5 hukumnya. Ya. 5 yang pertama adalah parameter sindroma metabolik. Yang pertama adalah obesitas sentral. Coba cek lingkar perut Anda. Bila lingkar perut Anda lebih dari 90 bagi pria dan 80 cm bagi wanita, maka Anda masuk obesitas sentral. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah Anda. Bila tekanan darah Anda lebih dari 130/85 atau saat ini Anda sedang minum obat hipertensi, maka Anda masuk gangguan metabolisme juga. Kemudian yang ketiga adalah gula darah Anda. Bila gula darah puasa Anda lebih dari 100 mg per desiliter, ataupun Anda sedang minum konsumsi obat-obat kencing manis, maka Anda juga masuk ke dalam gangguan sindroma metabolik ini. Lalu Anda punya trigliserida lebih dari 150, Anda pun juga berisiko masuk pada sindroma metabolik. Yang kelima adalah HDL Anda. Lemak baik Anda bila kurang dari 45 bagi pria dan kurang dari 50 bagi wanita, maka Anda masuk ke dalam gangguan metabolisme juga. 3 dari 5 tadi itu terpenuhi, maka Anda sudah positif sebagai pengidap sindroma metabolik, ataupun sudah muncul gangguan-gangguan dari sindroma metabolik tadi itu, kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, maka hampir pasti bahwa Anda awalnya mengalami sindroma metabolik yang Anda tidak sadari hal itu. Ya. 5 parameter sindroma metabolik menjadi parameter Anda
apakah tubuh Anda fit atau tidak. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya pun dari 5 hal yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah frekuensi makan Anda terlalu sering. Orang sekarang ini makannya lebih dari 3 kali sehari. Bisa mulai dari sarapan pagi, kemudian jam 9, jam 10 snack pagi, ya, jam 12, jam 1 makan siang, kemudian jam 3, jam 4 sore snack sore, lalu jam 6, jam 7 makan malam, dan sebelum tidur masih snack lagi, masih ngemil lagi, ya. Bahkan bagi Anda yang hobi begadang, ya, mengurangi tidur untuk mengerjakan sesuatu ataupun mencari hiburan, ya, tidurnya kurang, maka Anda cenderung makan yang ke-7 bahkan ke-8 kali, ya. Nah, itu orang-orang sekarang ini. Saya katakan 6 kali karena kalori dari snack sekarang ini juga sama dengan main course-nya, makan utamanya. Ya. Pertama adalah frekuensi makan Anda yang sering. Yang kedua, konsumsi karbohidrat Anda sangat banyak. Ya. Apakah Anda sering makan junk food, ya, processed food, makanan kaleng, makanan kemasan, itu banyak mengandung karbohidrat. Makanan bertepung, bila ya, maka itu juga banyak mengandung karbohidrat. Apakah konsumsi Anda karbohidratnya juga cukup tinggi? Nasi, mie, jagung, ya, ataupun roti Anda campur makanannya semua karbohidrat, ya. Kan sekarang juga lagi tren makan nasi dengan lauknya mie, ya. Itu adalah karbohidrat ditambah dengan karbohidrat, sehingga karbohidratnya sangat tinggi sekali. Kita saat ini hidup di belantara karbohidrat. Itu adalah poin yang kedua, penyebab gangguan atau penyebab sindrom metabolik tadi itu. Yang ketiga adalah sedentary lifestyle. Anda mager, malas gerak, ya. Dan memang ini seperti budaya baru, malas gerak ini. Karena dengan mudahnya kita belanja saja cukup dengan handphone kita sudah bisa belanja dimanapun. Kemudian kita mau bepergian kemanapun, cukup tekan atau memainkan gadget kita, maka ojol akan datang, ya, ataupun driver online akan menjemput kita. Jadi kita tidak perlu lagi berjalan untuk mencari kendaraan umum, ataupun tidak perlu lagi bergerak untuk mencuci kendaraan kita, ya, merawat kendaraan kita tidak perlu lagi, semua dipermudah dan kita menjadi mager. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat kita menjadi mager, malas gerak. Itu adalah sedentary lifestyle. Kemudian yang keempat adalah kecenderungan sekarang ini adalah kurang tidur. Jadi lebih senang begadang, lebih senang menikmati hiburan sampai malam hari, sampai larut malam, mengerjakan sesuatu sampai larut malam, ya, seolah ingin memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya dengan cara mengabaikan kualitas dan kuantitas tidur. Seharusnya 6-8 jam, ternyata Anda mengurangi, mungkin sekarang ini cukup 4-3 jam, 3-4 jam saja, ya, tidurnya. Itu merusak tubuh Anda. Kemudian yang kelima adalah stres secara psikologi. Terbukti kan sekarang ini banyak sedikit-sedikit healing untuk mengatasi stres yang terjadi. Stres itu boleh, tetapi ketika prolong atau kronis terus-menerus, itu sangat buruk bagi kesehatan Anda. Stres berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu akan merusak tubuh Anda, ya. Jadi 5 hal yang perlu dicermati sebagai penyebab hidup Anda tidak sehat. Sekali lagi, makan terlalu sering, makanannya banyak mengandung karbohidrat, sedentary lifestyle, mager, malas gerak, kurang tidur, dan stres yang berkepanjangan. 5 penyebabnya. Lalu bagaimana mengatasinya? Untuk sebagai bagian dari resolusi di tahun 2024 ini, solusinya dengan 5 hal juga, ya. Yang pertama adalah untuk mengatasi frekuensi makan yang tinggi, Anda harus melakukan intermittent fasting. Anda bisa cek di playlist saya mengenai intermittent fasting, apa manfaatnya, bagaimana cara melakukannya, secara perlahan dan adaptif sehingga Anda tidak stres ketika melakukan intermittent fasting. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi konsumsi karbohidrat yang tinggi, tentunya dengan lawannya yaitu diet rendah karbohidrat, ya. Anda bisa lakukan diet keto, diet paleo, diet carnivore yang lagi tren saat ini. 3 diet itu untuk mengurangi obesitas tujuannya, tetapi ternyata yang terpenting adalah mengatasi sindrom metabolik 3 diet ini, ya. Anda perbanyak lauk hewaninya, kurangi sumber karbohidrat sebanyak mungkin, kuranginya sehingga konsumsi karbohidrat Anda menjadi rendah dan bahkan sangat rendah untuk mengatasi sindrom metabolik itu. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus banyak bergerak, aktiflah bergerak. Yang paling gampang adalah Anda aktif berolahraga. Lakukan olahraga 3-4 kali seminggu. Anda bisa mulai dengan olahraga yang Anda sukai, bisa jalan santai di tiap hari, kemudian bisa juga bersepeda, jogging. Anda bisa lakukan 3-4 kali seminggu, ataupun Anda bisa langsung dengan olahraga di gimnasium,
di gym, fitness center, terlebih lagi dengan olahraga beban. Ataupun Anda bisa lakukan olahraga beban di rumah sendiri tanpa bantuan alat pun juga bisa. Misalnya saja melakukan squat, ya, push up, plank, ya, jumping jack dan sebagainya. Itu Anda menggunakan berat badan Anda sendiri dan itu sangat bermanfaat. Mudah, murah, dan menyenangkan sebenarnya dan juga menyehatkan. Nah, Anda juga lebih banyak bergerak, usahakan Anda parkir lebih jauh dari kantor Anda supaya Anda punya kesempatan untuk jalan kaki. Ya, pergunakan tangga daripada elevator supaya Anda juga bisa banyak bergerak, otot Anda bisa terbentuk dengan baik jadinya. Ya. Kemudian yang keempat adalah Anda harus tidur cukup ya, tidur nyenyak selama 6-8 jam, lakukan itu. Saran saya Anda mulai jam 10 malam agar Anda bisa tidur nyenyak, deep sleep di jam 1 sampai jam 3 pagi, karena antara jam segitu secara teoritisnya ada hormon melatonin, growth hormon, hormon leptin yang akan keluar, ya, akan diproduksi lebih tinggi oleh tubuh kita saat tidur nyenyak tersebut. Dan 3 hormon ini sangat penting bagi Anda, perbaikan tubuh, mengatur hormonal, dan meningkatkan imun Anda jadinya. Ya. Tidur nyenyak sangat penting sekali, jangan remehkan tidur. Ya. Kemudian yang kelima adalah Anda mind management. Stres boleh, stres bermanfaat, tetapi bila terus-menerus secara kronis Anda alami, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, maka itu akan memperburuk kesehatan Anda. Sangat buruk, sangat jelek bagi kesehatan Anda. Atur stres Anda ya dengan cara mindfulness ya. Kendalikan depresi Anda karena masa lalu, kekecewaan masa lalu, ataupun atasi kecemasan Anda karena mengkhawatirkan masa yang akan datang. Hiduplah di zaman sekarang ini, di saat ini, di kekinian namanya saat ini, atau yang disebut sebagai mindfulness ya. Itu sangat penting sekali. Nah, dengan cara melakukan 5 tadi itu, Anda bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi di tahun 2024. Itu bisa menjadi satu hal atau checklist untuk resolusi kesehatan Anda. Gampang kan? Jangan bergantung dengan obat, jangan bergantung pada suplemen, ataupun jangan bergantung pada peralatan-peralatan yang seolah-olah menyehatkan. Lain kali saya bahas ini ya. Sebenarnya sudah ada bahasanya, tetapi nanti saya bahas lagi mengenai investasi yang salah di bidang kesehatan. Bisa suplemen, bisa obat-obatan, bisa peralatan-peralatan yang seolah-olah mendukung kesehatan Anda, tapi sebenarnya tidak bermanfaat, tetapi hanya buang-buang duit saja. Jadi lakukanlah sealami mungkin, karena apa yang Anda lakukan ini harus Anda bisa lakukan seumur hidup Anda sebagai pola hidup dan pola makan yang baru, yang sehat tentunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat bagi Anda. Bila Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, bisa diskusi di bawah ini. Bila Anda setuju dan merasa bahwa ini bermanfaat, bisa bagikan kepada yang lain. Jaga kesehatan Anda, karena kesehatan sangat penting sekali. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.